Di negeri ajaib bernama Felinaris, tempat para kucing memiliki kekuatan sihir, hiduplah tiga sahabat yang sangat istimewa. Ada Luna, seekor kucing putih, anggun dengan mata biru safir dan sayap transparan berkilauan seperti kaca. Ia pemberani dan hatinya penuh kasih sayang. Lalu ada Shadow, kucing hitam misterius yang mampu menghilang ke dalam kegelapan. Ia sangat cerdas, namun lebih suka menyendiri. Dan terakhir, si kecil Maci, kucing oranye yang menggemaskan, sangat suka makan, dan sering sekali membuat masalah tanpa sengaja. Mereka hidup damai di bawah langit yang selalu bersinar. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu malam, ketenangan Felinaris tiba-tiba terusik. Langit bergetar hebat, seolah akan runtuh. Sebuah retakan bercahaya yang mengerikan muncul, membelah angkasa. Dari celah itu, bintang-bintang mulai berjatuhan seperti hujan air mata kosmik. Luna, yang saat itu sedang terbang dengan sayapnya di atas menara kerajaan, menyaksikan pemandangan itu dengan napas tertahan. Matanya membelalak kaget. Apa yang terjadi pada langit kita? Gumamnya, cemas. Guncangan itu terasa hingga ke seluruh penjuru negeri. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan mendesak terdengar dari istana. Ratu kucing yang bijaksana, Queen Meralun, memanggil semua kucing muda untuk berkumpul di aula utama. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak sangat khawatir. Dengan suara berat, sang ratu berkata, "Anak-anakku, dunia kita berada dalam bahaya besar. Retakan yang kalian lihat di langit adalah celah menuju dunia manusia. Jika celah itu terbuka semakin lebar, sihir yang menjadi sumber kehidupan kita semua akan lenyap selamanya." Semua kucing muda yang hadir terdiam, merasakan ketakutan yang mendalam. Di tengah keheningan itu, Queen Miralune menatap tajam ke arah tiga kucing. Untuk menyelamatkan Felinaris, lanjutnya, aku membutuhkan para pahlawan. Matanya tertuju pada Luna, Shadow, dan Maci. Kalian bertiga, dengan keberanian, kecerdasan, dan katanya sambil melirik Maci yang sedang mengunyah camilan. Aku memilih kalian sebagai tim penjaga ekor bintang. Tugas kalian adalah menemukan sumber masalah ini dan memperbaiki retakan di langit. Luna, dengan hati yang teguh, melangkah maju. Shadow mengangguk dalam diam. Matanya menyiratkan kesiapan. Dan Maci, setelah menelan makanannya, berseru, "Siap Ratu!" Petualangan besar mereka pun akan segera dimulai. Dengan restu dari Ratu, tim penjaga ekor bintang memulai perjalanan mereka. Tujuan pertama adalah Lembah Kabut, sebuah tempat misterius yang disebat-sebat sebagai lokasi sumber cahaya langit disembunyikan. Benar saja, sesampainya di sana, kabut tebal menyelimuti segalanya. Jarak pandang sangat terbatas, dan suara-suara aneh menggema di antara pepohonan sunyi membuat bulu kuduk berdiri. Mochi, yang biasanya ceria, kini gemetar ketakutan sambil bersembunyi di belakang Luna. "Aku takut," bisiknya dengan suara bergetar. Rasanya ada sesuatu yang mengawasi kita di balik kabut itu. Shadow, yang matanya bisa menembus kegelapan pekat, menatap sekeliling dengan tenang. "Jangan khawatir, Maci. Aku bisa melihat dalam gelap. Tetaplah di dekatku," katanya, mencoba menenangkan sahabatnya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari dalam kabut tebal, muncul sesosok makhluk bayangan raksasa. Bentuknya seperti kucing, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari asap hitam yang berputar-putar ganas. Makhluk itu mengaum tanpa suara, menyebarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Maci menjerit ketakutan, namun Luna tidak gentar. Ia melompat ke depan, melindungi kedua sahabatnya. Sambil mengangkat cakarnya tinggi-tinggi, ia berseru dengan suara lantang,
Cahaya bintang, lindungilah kami. Seketika, sayap transparan Luna berpendar dengan cahaya biru yang sangat terang, menyinari seluruh lembah. Kabut tebal pun tersibak oleh cahayanya. Makhluk bayangan itu meraung kesakitan saat terkena sinar suci dari sayap Luna, dan perlahan-lahan wujudnya yang terbuat dari asap pun memudar dan lenyap ke dalam ketiadaan. Mereka berhasil melewati rintangan pertama. Setelah berhasil mengalahkan makhluk bayangan, mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke jantung lembah. Di tengah sebuah area terbuka yang dikelilingi pepohonan kuno, mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari. Di sana berdiri sebuah batu raksasa berbentuk ekor kucing yang melengkung anggun. Batu itu memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan kuat. Itulah batu ekor bintang, sumber dari semua sihir dan kekuatan di dunia Felinaris. Pemandangannya begitu indah. Tetapi ada sesuatu yang salah. Retakan di langit tampak seperti mulut raksasa yang sedang menghisap cahaya dari batu itu sedikit demi sedikit, membuatnya tampak semakin redup. Kita harus cepat, seru Luna. Jika cahaya batu ini habis, dunia kita akan tamat. Tanpa menunggu perintah, Shadow langsung bertindak. Ia melompat ke atas batu, memejamkan mata, dan mulai merapalkan mantra. Sihir gelapnya yang biasanya ia sembunyikan, kini ia gunakan untuk kebaikan. Energi bayangan keluar dari tubuhnya, membentuk semacam perisai gelap yang berusaha menahan retakan langit agar tidak semakin besar. Itu adalah pertarungan kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Luna terbang tinggi di atas batu. Ia menyalurkan semua cahaya murni dari sayapnya langsung ke batu ekor bintang, berusaha mengisi kembali energi yang telah hilang. Di tengah pertarungan sengit itu, mereka menyadari kekuatan mereka berdua saja tidak akan cukup. "Maci!" teriak Luna dari atas. "Pergilah, lari secepat mungkin ke istana dan bawa pesan bantuan. Hanya kamu yang cukup kecil dan cepat untuk melewati jalan ini." Mochi, yang tadinya hanya bisa menonton dengan cemas, kini mengerti tugasnya. Meskipun takut, ia mengangguk mantap. Dengan sekuat tenaga, kucing oranye kecil itu berlari menembus hutan, membawa harapan seluruh negeri di pundaknya yang mungil. Dengan kekuatan persahabatan, pengorbanan, dan keberanian, mereka bertaruh untuk menyelamatkan dunia mereka. Dan akhirnya, berkat gabungan kekuatan sihir gelap Shadow yang menahan, sihir cahaya Luna yang memulihkan, dan bantuan yang datang tepat waktu berkat Mochi, retakan di langit pun perlahan-lahan mulai menutup. Cahaya kembali memenuhi Felinaris. Langit Felinaris akhirnya kembali damai. Retakan mengerikan itu telah tertutup sepenuhnya, dan bintang-bintang kembali menari dengan riang di angkasa malam. Cahayanya lebih terang dari sebelumnya. Tim penjaga ekor bintang kembali ke istana sebagai pahlawan. Ratu Miralune menyambut mereka dengan senyum bangga di gerbang utama. "Luna, Shadow, Moche," kata ratu dengan suara penuh haru. "Kalian telah menyelamatkan dunia kita. Keberanian dan persahabatan kalian adalah sihir terkuat dari semuanya. Sebagai hadiah, cahaya ekor bintang akan selalu melindungi kalian. Kemanapun kalian pergi." Malam itu, Luna, Shadow, dan Machi berdiri bersama di menara tertinggi istana, menatap langit yang kini begitu indah dan tenang. Shadow tidak lagi menyendiri. Ia berdiri di antara kedua sahabatnya. Mochi juga tidak hanya memikirkan makanan, ia menatap bintang dengan penuh kekaguman. Luna tersenyum hangat sambil merangkul mereka. "Selama kita bersama," katanya lembut,
dunia ini akan selalu bercahaya. Dan seolah setuju, di langit malam itu, bintang-bintang yang berkelap-kelip tiba-tiba berkumpul membentuk siluet 3 kucing kecil yang bersinar, terang sebuah simbol abadi dari keberanian, pengorbanan, dan persahabatan sejati. Dari kisah mereka, kita belajar sebuah pesan yang sangat indah, bahwa cahaya sejati yang paling terang tidak berasal dari sihir atau kekuatan hebat, tetapi berasal dari hati yang berani untuk bertindak dan dari sahabat yang selalu ada untuk saling percaya dan mendukung, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Terima kasih banyak sudah menonton cerita petualangan Luna, Shadow, dan Maci hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan inspirasi dari kisah mereka. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan petualangan-petualangan seru lainnya. Tulis di kolom komentar ya, siapa karakter favorit kalian? Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!